Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Saudara kaum muslimin, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu mari sama-sama kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam karunia kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Kenapa? Karena alhamdulillah sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terkhusus nikmat yang teramat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada penghulu alam, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua adalah umat Nabi Muhammad yang akan tetap terus istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai manusia yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Ini penting untuk kita semua. Sebagaimana tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang pentingnya sikap muraqabah. Ada yang bertanya, apa sih artinya sikap muraqabah? Muraqabah artinya adalah merasa dekat dengan Allah dan selanjutnya dia merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini akan menjadi sebuah bagian penting dalam kehidupan kita? Karena siapa orang yang selalu menghadirkan Allah dalam hidupnya, maka dia akan menjadi manusia yang sukses dunia wal akhirah. Sebagaimana kunci sukses seorang khalifah yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab adalah merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita kalau ingin menjadi manusia yang benar-benar sukses, hadirkan Allah. Ketika di kantor, ketika di perusahaan, sedang bekerja, walaupun tidak ada atasan kita, jangan sekali-kali kita bermalas-malasan dengan anggapan, nggak mungkin ada yang ngelihat, bos nggak ngelihat, udah kerjanya tidur aja, santai aja nggak ada yang ngelihat gitu. Ya, ini masya Allah. Padahal kalau orang yang mempunyai sifat muraqabah dalam hidupnya, dimanapun dia berada, kapanpun dan dimanapun, dia akan selalu meyakini Allah sedang mengawasinya, Allah sedang melihatnya. Sebagaimana sifat Allah adalah basirun, Allah yang maha melihat akan kelakuan kita sebagai hamba-Nya. Maka demi Allah, segala macam kemaksiatan yang terjadi di atas muka bumi ini adalah salah satunya mereka tidak mempunyai sifat muraqabah dalam dirinya. Ya, pencurian, perzinahan, mabuk, ya, pembegalan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya, ini merupakan bukti bahwa minimnya sifat muraqabah dalam dirinya. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang dirinya dipenuhi dengan rasa muraqabah, selalu diawasi oleh Allah dimanapun dia berada. Ya, ada kesempatan sebesar apapun, bahkan sekecil apapun, melakukan maksiat, selalu diperhitungkan dalam dirinya. Oh iya, memang manusia tidak melihat. Oh iya, memang bos tidak melihat. Oh iya, memang orang tua nggak melihat. Tetapi Allah yang maha melihat. Saudara kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita pahami arti daripada sifat muraqabah, maka tentunya
Selanjutnya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makna ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Namun apabila engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah yang maha melihat kamu. Ya. Ibadah kita berzikir, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Hadirkan Allah, hadirkan Rasulullah, sehingga apa? Akan timbul kekhusyuan dalam diri kita. Ya. Orang yang ada dalam dirinya sifat muraqabah, pasti dia akan meyakini ibadah yang dia lakukan pada hari ini diibaratkan seperti ibadah yang terakhir baginya. Kenapa? Mereka meyakini dalam setiap sesuatu yang dia kerjakan yang sifatnya akhirat, maka dia meyakini seakan-akan dia mati besok. Dan berbicara tentang pekerjaan dunia, hadirkan seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Sebagaimana keterangan mengatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Bekerjalah kamu untuk urusan duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Namun sebaliknya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda, dan beribadahlah kamu untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok. Ini Masya Allah. Ya, kenapa? Ketika bekerja kita diperintahkan untuk menghadirkan dalam diri kita bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Kenapa? Karena akan timbul semangat, akan timbul keinginan untuk tetap terus bekerja demi kebutuhan kita sehari-hari. Dan kenapa ketika berbicara akhirat, agama memerintahkan agar menghadirkan sikap bahwa diri kita akan mati besok agar timbul sifat kekhusyuan. Tapi awas jangan dibalik, ya. Lagi bekerja mikirin ya entar juga saya besok bakal mati. Ini pemahaman yang salah, ya. Lagi bekerja sungguh-sungguh, ngapain saya sungguh-sungguh, nanti juga bakal mati. Ini salah. Kenapa? Karena kalau berbicara dunia, pekerjaan dunia, hadirkan kalau engkau hidup selama-lamanya. Jangan dibalik. Ketika mau ibadah, mau sholat asar, apa katanya? Ketika orang sudah azan, baru azan. Ada yang sudah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa katanya? Baru qomat. Imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa katanya? Baru surah Fatihah. Akhirnya imam ruku, apa katanya? Baru ruku. Beres sujud, baru rakaat pertama. Ini pemahaman yang salah. Kenapa? Ketika ibadah, jangan hadirkan engkau akan hidup selama-lamanya. Akhirnya apa? Engkau akan menunda-nunda kebaikan. Engkau akan menunda-nunda ibadah. Makanya agama mengajarkan ketika engkau hendak ibadah, hadirkan bahwa engkau akan mati esok. Ketika sholat, Allahu Akbar, hadirkan kalau kita esok akan mati. Sehingga apa? Ya Allah, hari ini aku akan beribadah dengan sebaik-baiknya. Aku akan ibadah dengan sekhusyuk-khusyuknya. Kenapa? Karena tidak ada jaminan matahari esok aku mampu akan melihatnya. Tidak ada jaminan esok hari ruh masih ada di dalam jasadku. Ya. Inilah orang-orang yang mempunyai sifat muraqabah, akan ada sifat menghadirkan Allah dalam dirinya dan selalu bisa mengedepankan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunianya. Saudara kaum muslimin wa jumratus sholihin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membimbing kita. Ihdinas siratal mustaqim,
Sesuai dengan doa kita, mudah-mudahan Allah selalu tunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat di atas mereka. Bukan perjalanan orang-orang yang tersesat, dan juga bukan perjalanan orang-orang yang Allah murkai. Yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat, jalannya para nabi-nabi, jalannya para aulia, para ulama-ulama kita yang mereka telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa kita. Ya. Agar apa? Agar apapun yang kita lakukan tidak keluar daripada koridor agama. Ya. Apapun yang kita lakukan memang bertujuan untuk dan demi agama Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang mohon maaf dalam menuntut ilmu, kalau tidak ada sifat muraqabah, hati-hati. Ya, ibu-ibu datang ke majelis ilmu bukan karena ilmu dan pengen ngajinya. Yang punya gelang baru dia tunjukin gelang barunya. Yang punya cincin baru dia datang ke majelis ilmu, dia tunjukin cincin barunya. Ya. Yang mau ke majelis ilmu punya kalung barunya, dia pakai hijab dimasukkan ke dalam baju, kalungnya dikeluarkan segede itu, ya. Gunanya apa? Supaya orang lain melihat perhiasannya. Ini kan berarti sudah salah dalam niatnya. Makanya ulama kita mengajarkan niat menuntut ilmu itu yang pertama apa? Niat mencari keridhaan Allah. Ya. Apapun yang kita lakukan semua terbatas Allah ridho atau tidak. Mau maksiat silahkan, mau zinah silahkan, mau taat silahkan, tapi semua itu ada konsekuensinya. Terbatas Allah ridho atau tidak. Ya. Saya teringat sebuah lagu. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud padanya? Ini Masya Allah ya. Lagu Ahmad Dhani kalau nggak salah ya. Ini Masya Allah ya. Jadi ini ada sebuah pertanyaan. Kalau Allah tidak menciptakan surga dan neraka, kira-kira kita masih pada mau ibadah tidak sama Allah? Ayo jujur. Kalau Allah tidak menciptakan surga dan neraka, kita masih pada mau baca Quran atau tidak? Ketika Allah tidak menciptakan surga dan neraka, kita masih pada mau sedekah atau tidak? Ya? Ingat wahai para sahabat, beribadah kepada Allah bukan semata-mata terbatas karena surga dan neraka. Kalau kita pelajari baik-baik, kalau ibadah kita hanya sebatas surga dan neraka, apa bedanya kita dengan anak-anak TK? Apa bedanya kita dengan anak-anak kecil? Yang kalau bulan puasa orang tua ngomong, abang puasa ya, kalau puasanya full nanti ayah beliin sepeda baru. Wah semangat anak-anak kita puasanya. Kenapa? Karena ada sepeda baru. Neng puasanya sholatnya yang rajin ya. Kalau neng sholatnya rajin, nanti ayah akan beliin baju baru. Semangat anak kita sholatnya. Tetapi apa? Sholatnya karena baju baru. Begitupun kalau ibadah kita hanya sebatas surga dan neraka, maka apa bedanya kita dengan anak-anak kecil? Ingat, apapun yang kita lakukan semua kita lakukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kisah. Lebih baik masuk surga tapi Allah tidak ridho, apakah masuk neraka tapi Allah ridho? Ya, ini Masya Allah. Dan ini ada dalam kisah seorang wanita sufiyah yang bernama Rabi'atul Adawiyah, yang setiap hari dia membawa air di ember di tangan kanannya, dan kemudian dia bawa api obor di tangan kirinya. Kalau bahasa orang-orang kita ngejeknya begini, hei Rabi'atul Adawiyah, apa sih yang kau lakukan? Setiap hari kami melihat engkau membawa air di ember di tangan kanan, dan kemudian engkau membawa api obor di tangan kirimu. Apa jawaban Rabi'atul Adawiyah? Ini adalah filosofi hidup. Kalau nanti aku masuk ke dalam surganya Allah, akan aku bakar surga dengan api yang ada di tangan kiriku.
Dan sebaliknya, kalau nanti aku masuk ke dalam nerakanya Allah, maka akan aku padamkan api neraka dengan air yang ada di tangan kiriku. Apa maknanya? Apapun yang kita lakukan bukan semata-mata atas dasar surga dan neraka, tetapi semua terbatas Allah ridho atau tidak. Tapi demi Allah, kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, maka pasti akan diberikan tempat yang indah, akan dimasukkan ke dalam surga. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Siapa orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdaus, akan diberikan kepadanya surga firdaus. Ya. Tapi semua tahapannya, yang pertama adalah Allah ridho atau tidak. Makanya ketika kita mau ibadah, mau nuntut ilmu, yang pertama hadirkan niat mencari keridhaan Allah. Yang kedua, niat menghilangkan kebodohan diri sendiri. Niat ketiga, niat menghilangkan kebodohan orang lain. Dan kemudian niat keempat, niat menghidupkan dan mengembangkan agama. Kalau empat niat ini ada dalam diri kita, berarti kita sudah secara perlahan-lahan menghadirkan Allah dalam diri kita. Ya. Mengedepankan hak Allah dibandingkan dengan kewajiban kita sebagai hamba. Ya. Kita mau main silahkan. Bukan berarti kita nggak boleh senang-senang, bukan. Kita mau tertawa silahkan. Tapi ingat, kita punya kewajiban dan Allah punya hak yang harus kita tunaikan. Ya, agar apa? Agar kita memang menjadi hambanya Allah yang memang dikategorikan sebagai hamba-hambanya yang terbaik. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya sebatas semata-mata untuk beribadah kepadaku. Yang jadi pertanyaan, ketika manusia tidak ibadah, makhluk seluruh dunia tidak ibadah, lantas apakah Allah rugi? Tidak, wahai saudara. Bahkan seluruh manusia dalam dunia ini semuanya membangkang kepada Allah. Tidak mengikuti perintah-perintah Allah. Tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Lantas apakah Allah rugi? Tidak. Allah tetap pada kedudukannya. Innallaha laghaniyun. Allah yang maha kaya. Allah yang maha segala-galanya. Yang rugi siapa? Kita sebagai makhluk yang rugi. Kenapa? Kita ini sifatnya lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ini tiada daya dan upaya kecuali semata-mata atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sombong. Kita ini kadang-kadang sombong. Makanya benar kata Allah, proses manusia itu adalah dari mulai 40 hari. Ya, 40 hari berupa nutfah. Dan kemudian 40 hari berupa alaqah dan 40 hari berupa mudghah. Ya. 40 hari dikali 3 berarti 120 hari, yang kalau dalam hitungan bulan berarti 4 bulan. Makanya 4 bulan dalam kandungan, disinilah Allah memproklamirkan siapa dirinya. Siapa itu Nabi Muhammad dan apa itu dinul Islam. Jadi ketika si rahim berada 4 bulan dalam kandungan ibundanya, mereka sudah dikenalkan tentang agama Islam. Mereka telah dikenalkan siapa itu Allah dan siapa itu Nabi Muhammad. Makanya kalimat yang tepat ketika ada orang masuk Islam, bukannya baru masuk Islam atau yang kita sebut mu'allaf, tetapi apa? Kembali kepada Islam. Kenapa? Karena mereka ketika 4 bulan dalam kandungan sudah dikenalkan tentang dinul Islam. Makanya nanti dalilnya, kelanjutannya, fa illam abahu au yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Nanti semua yang berperan adalah lingkungannya. Kalau orang tuanya Majusi, maka anak akan menjadi Majusi. Orang tuanya Yahudi, maka anak akan menjadi Yahudi. Dan orang tua Nasrani, maka anak akan menjadi Nasrani. Bersyukur kita kepada Allah, orang tua kita dalam keadaan Islam, maka otomatis anaknya pun dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Sampai akhirnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bermohon kepada Allah
agar Allah wafatkan kita semua dalam keadaan beragama Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo berbicara tentang agama Islam. Apa dalam keterangan Al-Islamu huwa dinul ladzi jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sya'adatil basyari fi ma'asihim wa ma'adihim. Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Li sya'adatil basyari fi ma'asihim wa ma'adihim, untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat nanti. Jadi awas, Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, penutup daripada nabi-nabi. Kalau nanti akhir zaman ada orang dengan segala macam keluar biasaannya, dia mampu berjalan mengambang di atas air, dia tidak mampu terbakar api, maka ketika dia jauh daripada tuntunan agama, maka jangan sekali-kali diikuti. Bahkan kalau dia mengaku sebagai nabi, jangan pernah diikuti. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, penutup daripada nabi-nabi. Ya. Kenapa? Ini luar biasa. Akhir zaman banyak sekali terjadi di Indonesia khususnya, ya. Jangankan nabi, yang ngaku Tuhan juga banyak. Yang ngaku jadi malaikat Jibril juga banyak. Kenapa? Ini karena kurangnya pemahaman agama dan kurangnya menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Ya. Karena sifat Allah itu sangat jauh daripada sifat makhluk, daripada sifat manusia. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu. Ya. Kalau kita makhluk punya waktu, punya tempat, punya dimensi. Ya. Kita berada di bawah, di atas, di tengah, jauh, dekat. Tapi Allah maha suci daripada sifat yang demikian itu. Kita punya kelemahan, kita bisa ngantuk, kita bisa lapar. Ya, kita punya hawa nafsu, tapi Allah maha suci daripada sifat si makhluk. Maka dari itu, kalau kita sudah mengenal Allah, selanjutnya mari sama-sama kita persembahkan diri kita untuk semata-mata totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melalui konsep muraqabah ini insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khairun nas, sebaik-baiknya manusia yang bukan hanya bisa mampu beradaptasi di lingkungan manusia, tetapi juga nanti bisa mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tunjukkan kita perkara yang benar dengan sebenar-benarnya, dan Allah jauhkan kita perkara yang batil dengan sebatil-batilnya. Akhirnya, Allahumma ij'al jam'ana haza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu, dan jadikanlah akhir daripada perpisahan kami perpisahan yang penuh dengan rahmat-Mu pula ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah dan mampu menjauhi segala macam larangan-larangan-Mu dengan atas dasar mencari keridhaan-Mu ya Allah. Amin ya mujibad da'watas sa'ilin. Baik para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kalam, banyak bicara, pasti banyak salahnya. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kehadapan para tuan-tuan guru, mudah-mudahan segala macam ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.